Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini tidak bisa adakan sesi sinkron ya di Zoom. Ya. Hari ini akan saya sampaikan beberapa hal, sedikit aja sih, jadi mohon dicek video ini sampai akhir. Eh, Pertama, saya akan menyampaikan mengenai sebentar. Tugas yang selama ini sudah dilakukan oleh mahasiswa ya. Nah, di sini juga sudah ada GCR mengenai pelaksanaan UTS, nanti akan saya jelaskan. Pertama, saya mau cerita dulu bahwa mata kuliah Hong Yakut Suyaku 2 ini merupakan mata kuliah yang dalam satu semester ini ya, terus terang terberat buat saya. Jadi kalau mau kuliah gitu ya, itu lumayan persiapannya lumayan banyak juga dibanding sama mata kuliah yang lain ya. Jadi sebenarnya mungkin kita berbagi beban yang sama ya, jadi sama-sama berat sebenarnya. Jadi semoga dengan kondisi ini kita bisa bekerja sama ya dengan baik supaya bebannya bisa saling meringankan beban begitu ya. Oke, terus ya selain itu kita dengan ini ya satu lagi supaya beban kita bisa ringan ya sama-sama berusaha berkomunikasi dengan baik gitu. Misalnya mahasiswa tidak bisa ikut sesi Zoom ya, nggak apa-apa, silakan kasih kabar ya. Terus nanti setelah itu nonton videonya ya kayak sekarang ya, nonton videonya. Terus kasih kabar lagi bahwa saya sudah menonton video gitu ya. Jadi saya paling nggak ada, oh ya dia sudah lihat gitu ya. Itu yang diharapkan sih. Jadi mohon untuk kedepannya bisa saling memperbaiki diri ya. Kalau kalian juga ada yang mau disampaikan mengenai fasilitas yang saya berikan, itu juga silakan ya. Jangan ditahan sampai akhir semester gitu. Silakan karena persepsi mahasiswa itu semua beda-beda. Saya berusaha memahami kondisi itu ya. Oke, mohon maaf. Sorry. Ya, pertama saya akan jelaskan mengenai tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama ini saya expand dulu sebentar. Ya, instruksinya adalah mahasiswa diminta untuk membuat semacam list kosakata ya yang berkaitan dengan pandemi, berkaitan dengan virus corona, dengan COVID-19 ya. Caranya adalah dengan membaca artikel-artikel berbahasa Jepang dari portal-portal berita berbahasa Jepang yang sudah saya berikan lewat Google Classroom ini ya. Ya. Terus dari instruksi tersebut itu kalian mensubmit mengumpulkan hasilnya berupa misalnya contohnya punya Juli ya. Sorry, mohon maaf sedang bapil batuk pil. Ya, jadi tugas yang pertama itu outputnya dari mahasiswa berupa bukan ini ya. Sebentar saya cari yang lain. Punya Aul mungkin ya. Oke, jadi ini adalah hasil penugasan yang pertama ya. Jadi hasilnya begini output dari mahasiswa ya. Ada daftar kosakata yang berkaitan dengan pandemi atau corona atau COVID-19 ya. Nah, berdasarkan hasil pencarian ini, terus saya kasih tugas lagi kan ya. Nah, tugasnya kali ini menerjemahkan dokumen ya. Nah, pekerjaannya adalah ini dokumennya ya. Jadi menerjemahkan mengenai prosedur kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, ini dikerjakannya secara berkelompok ya, walaupun outputnya berupa hasil pekerjaan itu pekerjaan individu sebenarnya, tapi
bisa dikerjakan secara berkelompok gitu. Itu pakai breakout room kalau nggak salah. Terus dari sini mahasiswa berdasarkan hasil pencarian kosakata yang sebelumnya dilakukan, ya, mahasiswa menerjemahkan ya. Nah, ini diharapkan ya proses tersebut diharapkan mahasiswa bisa lebih mudah menerjemahkan karena sudah memiliki informasi mengenai kosakata-kosakata yang penting terkait dengan pandemi dan sejenisnya ya. Terus sebelumnya juga saya udah kasih informasi berupa website dari kedutaan ya, halaman website dari kedutaan Jepang untuk Indonesia berkaitan dengan ini. Jadi kalau mahasiswa bisa mempelajari itu dengan baik, itu saya yakin mudah sekali ya menerjemahkan ini ya. Oke. Nah, setelah ini ya, setelah pekerjaan ini tuh mahasiswa hanya submit saja ya. Setelah itu ada feedback kan ya. Setelah submit saya memberikan feedback dalam perkuliahan ya. Dan setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi. Jadi karena itu di pertemuan 6 yang kemarin ya, pertemuan ke-6 itu saya memberikan tugas berupa berdasarkan feedback yang saya berikan, berdasarkan informasi dari website kedutaan Jepang ya, tolong diperbaiki lagi gitu ya, tolong direview lagi hasilnya dan kalian submit lagi satu lagi dokumen ya hasil review, hasil perbaikan terhadap hasil penerjemahan sebelumnya begini. Ya, jadi seperti ini ya. Terima kasih Aul seperti sudah dikerjakan dengan baik ya. Ya, jadi dengan proses ini diharapkan mahasiswa jadi lebih memiliki kesadaran yang lebih tinggi ya terhadap kosakata-kosakata yang sudah didapatkan sebelumnya ya. Oke, terus ini juga Aulia mengerjakannya di Google Docs ya. Jadi ini sangat praktis sekali Google Docs karena kalau ada bahasa Jepang yang secara gramatikal tidak sesuai, itu Google Docs akan kasih rekomendasi perbaikannya gitu kan ya. Nah, jadi dengan ini kalian juga bisa mendapatkan feedback mengenai bentuk-bentuk bahasa Jepang yang kalian sudah hasilkan gitu ya. Nah, penggunaan Google Docs ini akan lebih maksimal lagi kalau bahasa Jepang di sini itu yang dihasilkan di sini itu adalah hasil dari pemikiran kalian sendiri. Jadi nanti feedbacknya ya buat kalian ya. Beda kalau misalnya bahasa Jepangnya dihasilkan dengan mesin. Gitu. Jadi feedbacknya ya buat mesin. Jadi silakan dikerjakan apa namanya dengan fasilitas yang sudah ada ya. Jadi ini fasilitasnya udah bagus banget ya cara belajar sekarang ada Google Docs. Oke, jadi ini adalah kondisi yang ideal ya. Jadi punya Aul ini kondisi yang ideal untuk hasil pengerjaan tugas pertama. Jadi di sini ada tiga, satu, dua, tiga di sini ya, ada tiga file ya yang disubmit. Nah, untuk teman-temannya yang belum sesuai dengan kondisi seperti ini, ada tiga file, mohon diperbaiki ya sampai sebelum UTS ya. Silakan saya bisa berikan waktu kayak misalnya punya Fadilah ya, punya Fadilah ini cuma satu ya. Nah, ini tidak sesuai dengan apa namanya yang saya instruksikan, jadi mohon diperbaiki. Ya, jadi bentuknya juga bukan seperti ini ya. Oh, ini disatukan berarti ya. Nah, mohon ini dibaca lagi Google Classroom-nya ya, instruksinya di sini sudah ada ya. Mohon diperbaiki lagi, diperbaikilah kinerjanya ya hasilnya. Oke. Jadi itu mengenai tugas pertama ya, idealnya ada tiga file di dalam Google Classroom kalian. Seperti Fajar ya, Faris ini belum sesuai dengan kondisi ya. Mas Huda ini sudah oke kayaknya ya. Irfan belum sesuai, Johari juga, Mas Malik juga, Selamat juga ya. Rian ini udah oke sepertinya ya. Nah untuk Nova ini saya juga nggak kenal ya. Ini saya siapa nggak tahu. Udah ngerjain tapi sepertinya ya. Oke, terus Anas juga belum mengerjakan sama sekali ya. Nah, silakan kalau kalian mau lulus ya ikuti prosedur dengan baik ya. Oke, ya kita lanjutkan ke tugas kedua. Sorry, saya malah tutup.
Ya, oke, ini eh, kita cek lagi ya. Tugas kedua. Nah, kalau tugas kedua itu tugasnya adalah eh, ini ya, mengamati sebuah ini apa namanya? Wawancara ya dalam ini apa namanya? Market research. Nah, eh, di tugas yang awal itu mahasiswa diminta untuk mengamati dulu ya, mengamati terus mencoba simulasi sendiri kalau kalian jadi Japanese speaker atau karyawan yang bisa berbahasa Jepang itu menyampaikan ke klien kalian seperti apa gitu ya. Terus selanjutnya saya minta tolong ke mahasiswa untuk membuat laporan tertulis ya mengenai hasil wawancara tersebut. Coba kita lihat di sini, Juli ya. Nah ini tugasnya baru satu sih ya. Coba kita lihat yang idealnya seperti apa, bukan punya Juli. Coba punya Aul ya, Aul. Oke, nah hasil penerjemahan, hasil pembuatan penyusunan laporan apa namanya, laporan tertulis pertama kan seperti ini ya. Jadi mahasiswa itu punya diminta untuk cari tahu sih gimana hasil, gimana cara menyusun laporannya gitu ya, cari tahu sendiri dulu gitu ya. Dari hasil pencarian itu, dari hasil pembelajaran itu, mahasiswa udah ada yang bisa mengklasifikasikan informasinya, tapi masih ada yang belum bisa sampai ke sana. Ada yang cuma cerita, ada yang cuma benar-benar nerjemahin semua gitu ya. Ini hasil pertama. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya saya apa namanya, menyediakan format ya, format penulisan laporan tertulisnya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bentuk laporan yang mungkin diharapkan ya, karena di sini sudah ada klasifikasi informasinya ya. Terus mudah dicerna ya. Jadi kalau orang saat lihat sekali aja itu langsung bisa paham gitu. Jadi atasannya mungkin bisa lebih senang ya melihat seperti ini. Nggak perlu mencerna informasi yang lain gitu ya, yang mungkin nggak diperlukan. Gitu. Ya, jadi ini adalah nah setelah ini adalah bentuk perbaikannya ya. Jadi ini juga dikerjakannya berkelompok sih ya. Jadi berkelompok terus berdasarkan itu mahasiswa mensubmit lagi. Jadi ini adalah bentuk kondisi ideal dari pengerjaan tugas kedua ya. Jadi ada dua submission, ada dua file di sini. Ini Aul, terima kasih banyak ya udah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik sekali. Ya, jadi untuk teman-temannya yang belum memiliki kondisi seperti Aulia tadi, mohon diperbaiki ya. Rata-rata di sini sudah oke sih, tapi masih ada juga yang banyak yang belum ya. Nah, saya ingatkan ya bahwa saya melihat kinerja kalian yang seperti ini, misalnya ya. Saya melihat kinerja kalian, bagaimana kinerjanya di Google Classroom ya. Saya melihat juga kinerja kalian di setiap sesi Zoom ya. Jadi mohon kalau tidak ada kontribusinya apa ya, sulit untuk meluluskan. Jadi mohon kalau semester ini sudah ada, saya berniat akan tidak meluluskan mahasiswa yang tidak berkontribusi ke perkuliahan. Jadi silakan dipikirkan lagi. Oke. Ya, jadi itu mengenai tugas kedua ya. Terus selanjutnya adalah pengerjaan UTS ya, pelaksanaan UTS. Nah, mohon maaf kali ini saya nggak bisa banyak kasih pilihan ya ke mahasiswa. Biasanya kasih banyak, bisa bisa ngobrol ya, tapi kali ini belum bisa ya. Nah, untuk UTS-nya itu saya memberikan pekerjaan berupa ini penerjemahan dokumen ya. Ya, ini adalah dokumen yang akan kalian terjemahkan ya. Nah, ini dokumen tentang pengelasan ya, pengelasan. Jadi mengelas besi, antara besi dengan besi disatukan, nah itu pengelasan ya. Eh, Artikel ini saya susun berdasarkan berbagai sumber ya, yang mungkin kalian bisa lihat di sini nanti ya. Kalau lihat sumber aslinya itu bahasanya teknik sekali ya, dan lumayan bahasa Indonesianya itu ya macam-macam kondisinya, ada yang sudah baik tapi ada juga yang
masih perlu perbaikan gitu ya. Nah, berdasarkan artikel-artikel ini saya menyusun sendiri dengan bahasa Indonesia yang saya pikir ya lebih mudah dipahami ya. Isinya juga tidak kompleks ya, jadi hanya apa namanya definisi pengelasan itu apa sih ya. Terus eh, klasifikasinya seperti apa pengelasan itu. Di sini ada dibagi menjadi 3 ya. Terus setelah itu ada penjelasan mengenai ketiga jenis klasifikasi ya pengelasan. Nah, silakan nanti mahasiswa bisa menerjemahkan ini ya. Terjemahannya bisa ditulis di bawah sebelah sini ya. Terus silakan diterjemahkan ke bahasa Jepang tentunya. Bahasa Jepangnya bisa bahasa Jepang yang formal dalam artian menggunakan bentuk futsuke, menggunakan bentuk biasa ya, atau bisa juga dalam bentuk desmas. Jadi silakan bebas. Asalkan bukan bahasa kaiwa ya, bukan bahasa percakapan gitu ya. Oke, karena ini dokumen. Oke, terus untuk mengerjakannya mahasiswa mohon tidak menggunakan Google Translate ya, atau mesin penerjemah sejenisnya kayak di Translator dan sejenisnya. Silakan coba pelajari dulu ya dokumen ini isinya seperti apa. Terus seperti pada dasarnya prosedur melakukan tugas ini sama dengan yang di awal-awal ya. Pertama kita pelajari dulu isinya seperti apa. Ya. Terus setelah itu kita melakukan research, melakukan browsing ya mengenai istilah-istilah yang terkait dengan pengelasan ini. Untuk itu, mahasiswa perlu tahu pengelasan. Kita perlu tahu kata kunci yang paling dasar ya, yaitu pengelasan. Pengelasan bahasa bahasa Jepangnya apa gitu ya. Nah, kalau di sini nggak apa-apa sih pakai bahasa pakai ini ya, pakai Google Translate ya, untuk menemukan ini apa kata kunci pertama yaitu yosetsu. Nah ini silakan di copy paste, dicari di Google gitu ya di yosetsu. Nah di sini mahasiswa akan mendapatkan berbagai hasil pencarian yang berkaitan dengan yosetsu atau pengelasan. Ya. Ada banyak sekali ya, dan nggak usah panik, bukan berarti harus dipelajari semua. Silakan dilihat-lihat dulu, dipelajari mana yang lebih mudah dipahami, mana yang lebih mudah diserap gitu ya informasinya ya, tidak perlu semuanya dipelajari dan dapatkan ya dari situ ekstrak istilah-istilah yang diperlukan. Makanya tadi di prosedur yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah mempelajari dulu bahasa Indonesianya. Nanti dari situ diharapkan kalian dapat gambaran apa saja yang dibutuhkan ya, istilah-istilah apa saja yang dibutuhkan. Nah, terus silakan pelajari hasil pencarian ini satu persatu. Saya juga sudah ya. Jadi ada yang seperti ini ya. Bahasa Jepangnya juga macam-macam. Ada yang sulit, ada yang ya mungkin mudah dipahami ya. Jadi coba dipelajari dulu. Dan mohon tidak melihat satu artikel saja ya, lihat berbagai macam artikel karena saya juga melakukan riset seperti itu. Gitu. Nah, dari sini nanti kalian akan mendapatkan gambaran mengenai istilah-istilah bahasa Jepang mengenai terkait dengan pengelasan atau yosetsu ya. Yosetsu. Yosetsu gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Silakan nanti apa namanya dikerjakan. Ini pekerjaan karena UTS ya, ini pekerjaan individu ya. Hanya saja dalam prosesnya mahasiswa dipersilakan untuk bisa berdiskusi dengan temannya. Dengan syarat ya mahasiswa sudah ada hasil sebelumnya aja. Sorry berantakan bahasa Indonesia. Jadi kerjakan dulu sendiri, terus hasilnya sudah ada, baru ngobrol sama temennya. Jadi jangan sama sekali belum ada, terus ngobrol sama temennya gimana dong gitu ya. Jangan nodong ya. Jadi mohon bisa berkondisinya itu tukar pendapat, tukar pikiran ya. Kalau itu saya sangat sarankan. Tapi kalau hanya satu arah, aku belum jadi nih, lihat dong punya lo, nah itu udah
nggak oke ya. Jadi mohon kerjasamanya ya supaya bisa eh, bekerja dengan baik ya. Di perkuliahan ini sekali lagi saya memberikan fasilitas yang terjangkau. Jadi asalkan apa ya sesuai prosedur itu saya sudah bisa menerima hasilnya mahasiswa ya, menerima maksudnya dalam artian saya oke kan gitu ya, ya udah ini nggak apa-apa. Silakanlah coba kembangkan diri kalian sendiri ya. Nah, mahasiswa kan pasti bingung dong dengan apa namanya sekali misalnya udah menghasilkan bahasa Jepang ya. Terus ini gimana nih bahasa Jepang saya? Nah, supaya bisa dapat feedback yang langsung itu silakan kalian copy paste aja hasilnya ke Google Docs ya. Nanti di situ dapat masukan kan ya. Kalau ada bahasa Jepang yang nggak benar, itu pasti kan berwarna tuh ya Google Docs-nya ya. Nah, itu begitu diklik nanti dapat saran perbaikannya harusnya bagaimana gitu. Silakan kalian bisa meminimalisir kekhawatiran kalian mengenai sisi gramatikalnya dengan menggunakan Google Docs ya. Jadi fasilitas untuk bisa bekerja sendiri itu sudah cukup sekali ya. Nah kalau dalam keadaan seperti itu kalian masih mengandalkan orang lain, nah itu susah juga nanti. Bukan masalah di kuliah ini ya, tugas mungkin kelihatannya bisa selesai gitu, tapi nanti kalian di luar sana gimana gitu ya. Di luar sana itu lebih lebih ini lebih nggak seperti di perkuliahan ya. Mungkin untuk senpai-sempainya yang sudah berpengalaman udah paham ya. Oke, jadi sekali lagi di apa namanya silakan dikerjakan ya sendiri dulu. Setelah itu baru bisa bertukar pikiran sama temennya ya. Terus tadi fasilitas untuk mengerjakan supaya kalian bisa mengerjakan sendiri juga udah cukup banget ya. Silakan coba aja dulu ya. Oke, terus apa namanya penulisannya juga nggak mesti ini sih, silakan tulis aja di sini. Ya, jadi itu penjelasan mengenai UTS ya. Nanti ini akan saya terbitkan hari ini pelaksanaan UTS. Silakan bisa mulai dikerjakan dari sekarang ya. Jadi nggak perlu nunggu nanti begitu UTS-nya mulai baru dikerjakan. Nah jangan, silakan dicicil dari sekarang. Demikian juga dengan pelaksanaan tugas-tugas yang sebelumnya ya. Kalau tugasnya belum beres ya, silakan dikerjakan. Ingat sekali lagi bahwa semester ini saya akan eh, apa namanya bisa mengeluarkan nilai seperti E, D, dan sejenisnya yang lain ya. Jadi nggak A, B, C doang gitu ya. Jadi mohon, sebenarnya saya nggak mau ngomong begini ya, nggak pengen gitu. Cuman saya lihat setengah semester ini mahasiswa itu sepertinya ada yang sudah baik ya kinerjanya ya, tapi ada juga yang sepertinya ya seadanya gitu ya. Seadanya sebenarnya nggak apa-apa asal bisa sesuai prosedur ya. Saya juga berusaha memahami kondisi apalagi kelas karyawan ya sambil kerja ya saya berusaha memahami sekali kondisi kalian makanya ada banyak fleksibilitas di kelas saya gitu. Mahasiswa bisa seperti itu bisa fleksibel melihat apa ada rekamannya ya terus bisa belajar kapan dan di mana saja sebenarnya. Tapi kalau ada mahasiswa yang sudah oke ya mengikuti prosedur, tapi ada juga yang belum. Ya. Jadi, nah untuk yang belum, ini saya sudah mencoba coba ngobrol baik-baik, tapi kinerjanya nggak membaik ya. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk bilang bahwa saya akan mengeluarkan nilai C, D, E, maksudnya D dan E ya, tidak lulus ya di semester ini. Ya, jadi saya terpaksa harus begitu. Sebenarnya nggak pengen, cuman ya ada mahasiswa yang tidak bisa bekerja sama. Oke, jadi itu mengenai UTS-nya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum jelas ya, itu bisa ditanyakan di WhatsApp group. Ya, jadi itu saja penjelasan mengenai pemenuhan kewajiban di tugas ya. Tugas pertama, tugas kedua, terus eh, terakhir itu membicarakan mengenai UTS ya. Silakan nanti Google Classroom mengenai UTS juga saya publish hari ini ya. Mahasiswa bisa mulai mencicil dari sekarang, jadi nggak perlu dadakan nanti pas hari H UTS-nya gitu ya.
Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bye bye. Terima kasih banyak.